Halo Sobat Cido, kita balik lagi ke Pocong Sersan episode berapa sih sekarang? Episode 3 ya? Kok atau 4? 3 ya? Berapa ya? Tiga. 3 3 atau 4 pokoknya lihat aja nanti ya. Oke, oke. Oh, Tiga. oke 3. Trust me, tiga. 3 ya? Oke, siap. Untuk episode ini kita ada 4. Kita sebut bintang tamu, oke lah, bintang tamu biar agak high ya. Isa sih gue. Oke, yang pertama nih dari yang pakai hoodie tuh, yang pakai hoodie, halo. Kok aku duluan sih? Loh, di pojok Aan dulu loh. Siapa dulu? Di pojok gua di sini Aan dulu loh. Ini kenapa jadi absen kampus sih? Tesnya baru langsung. Perkenalkan, nama saya Kevin Trias alias Aksario Nopaldi alias Adria Sarah alias AA alias Semua namanya di bawah tuh. Ada yang lebih parah dari aku, Iya. Tris, rupanya, Tris. Iya, banyak banget panggil julukannya. aja Dan. Panggil aja Dan. Oke, nice. Ini yang Dan, atas aku di skip halo, ya. Dan. Ini bukan komposer skip ya. Dan. Shush. Oke. Terus langsung ke kanan atasku. Komposer ya, soon to be. Oh, Sun. Oke, siap Doain soon to be, Sun. soon to be komposer, oke? Amin. Gak tahu beneran apa enggak. Oke. Oke. Next kanan atasku Semangat. yang ini yang pakai kursi gaming anjay. Ada. Bukan kursi gaming sih, kursi kerja. Anjay, Oh. anjay mabar. Woi, ingat Oke, ditangkap, woi. next. Oke. Oh, saya. Ih, Oh, baru sadar. Iya. Oke. Iya, Semua. iya. Halo. Saya Ardian JSKLP. Nama belakang sensor. Oke. I'm also Oke. known as Jesukiel. Nice to meet you. Ya, nice to meet you Halo, too. Jess. Terus next di sebelah kiriku yang cosplay jadi siapa namanya aku lupa. Apa? Aku jadi Yang si pegawai itu loh, rakyat. yang si Hainya siapa itu? Aku lupa. Dia kosnya oren kan. Apa sih? Oh, Akaroja. Oh, biskuat. Biskuat bukan? Hai ya. Akaroja. Oh, bukan. Angker Bukan Roger. biskuat. Oke yang ketawa meme ketawa betul. Enggak, yang si Angker Roger. Oke. Next siapa sebelah kiriku, sobat? Jadi perkenalkan nama saya Bayu Oke. dan alias Mustawek. Salam kenal. Salam kenal buat semuanya. Oke. Kenal. Dan terakhir di sebelah kananku yang pakai kacamata hitam, yang pakai protokol kesehatan coy, dia pakai masker bro. Wis. Contoh yang baik. Kurang face shield. Monggo. Yo. Perkenalkan Ahmad Nawardi, I'm Mars. Oke. Sleep now. Buset, lemes bener. Mantap banget. Terus gak sadar si Anda ganti kacamata kan sebel. Wah. Cakap sih? Gak lihat. Jadi keempat tamu kita ini kebetulan mereka ini komposer ya, kebetulan komposer musik ya. Iya, betul. Jadi aku mau nanya sebenarnya pertanyaan yang cukup nggak dibilang basic, nggak tahu sih ini relatif ya. Dari Aan Ya, dulu relatif. deh, nanti aku bergilir ke kalian ya, bergilir. Kan ini kalian sebagai komposer nih, kalian punya basic musiknya dari apa nih? Dasarnya gitu. Tahan dulu deh. Tahan dulu deh. Aku basic musik dari apa ya? Basic mungkin dari penikmat dulu kali ya. Dari penikmat musik. Jelas sih, Maksudnya jelas. kayak pertama kali belajar musik tuh belajar apa gitu? Instrumen mungkin atau langsung Aku ya langsung jujur ke sebenarnya mixing-mixing? makanya kenapa bilang dari penikmat dulu soalnya kayak dulu tuh karena nikmatin lagu pengen bisa aku kira-kira bisa gak ya main lagu ini gitu di ya paling gampangnya keyboard itu atau piano kan ya karena mungkin itu salah satu instrumen yang paling pertama aku sentuh dan paling sering dilihat dan dipegang gitu jadi kayak dulu tuh zaman SD atau SMP gitu buka YouTube cari kalau dulu tuh how to play ini Synthesia atau kan Ya, Synthesia. nah kayak gitu terus play terus dari situ baru ngenalin yang namanya basic chord jadi kayak basicnya tuh ya itu karena pengen bisa main lagu karena pengen bisa main suatu lagu akhirnya belajar
dari YouTube tutorial di Synthesia, terus main chord. Nah dari chord itu mulai nyari-nyari software dan kira-kira ini Synthesia tuh cara bikinnya gimana sih, MIDI tuh gimana tuh bikinnya tuh. Itu nyari-nyari, akhirnya nyoba nyari ini nyari itu, ngotak-ngatik sampai akhirnya dipertemukan FL Studio 2013. Keren. Apa sih? Ada lagi? Paling basicnya itu doang sih, dari gara-gara penasaran terus pengen bikin MIDI awalnya. Tapi keren sih. Jadi kayak langsung gitu ya, langsung di software gitu ya, bukan dari Iya. datanya langsung Karena di software ya. aku jujur gak pernah sebagai performance gitu, lebih kayak langsung ke pengen bikin lagu gitu. Emang dari SMP kayak penasaran gimana sih rasanya bikin lagu sendiri, apalagi kalau dulu tuh karena sering lagunya klasik, lagu piano kayak gitu, jadi kayak pengen bikin lagu-lagu yang instrumental piano kayak gitulah. Makanya kayak langsung ke digital, apa sih bentuk digitalnya kayak MIDI itu kayak software gitu daripada performance. Karena jujur sendiri aku gak bisa performance. Paling SMP aku pernah performance alat musik tapi tradisional, gara-gara dari SD aku degang itu kayak megang saron sama bonang, terus SMP aku megang angklung. Wow. Lebih ke tradisional sih. Gitu ya? Lebih kayak gamelan, saron, bonang, terus ya itu mungkin basicnya dari kelas 3 SD sampai kelas 3 SMP, berarti 6 tahun tuh main di alat musik tradisional. Kalau dari perform mungkin itu doang. Kalau misalkan dari minat kenapa jadi komposer, yang mungkin karena pengen bikin lagu gitu. Nah, okay. Gila, berarti si Anjo tuh jatuhnya kayak dari gamelan jadi produser. Ya bisa. Wow, keren. At least sekarang udah punya nama ya. Iya, udah punya nama. Ya, tapi nggak kayak itu loh, kayak tahu sendiri dari 2014 sampai sekarang tuh prosesnya 6 tahun tuh panjang banget. Ya emang. Nggak instan. Emang susah lah pasti. Nggak akan mungkin langsung. Oke. Masih belum sesuhu kayak Type Mars. Oh, ya udah suhu. Terpanggil langsung. Wow. Terpanggil langsung. Oke, itu paling kalau dari Aan. Sekarang next dari Jaya sekarang gimana? Dari aku ya. Agak complicated sih, tapi jadi pertama kali aku kenal produksi musik itu dari zaman Believe It or Not 2003. Waktu itu kan aku masih di sekolah musik. Waktu itu masih belum ada revelation kalau misalnya I'm not really interested into performing, karena I was playing the orchestra back then. I was a violist. I was a violist. Viola ya? Iya, viola. Kalau kalian tahu, viola itu adalah salah satu instrumen paling dibenci. Kenapa emang? Karena mirip biola tapi bukan biola gitu ya? Enggak, lebih tepatnya kayak itu semacam kayak mockery if you cannot play violin properly, play viola. Basically lu cuma main violin. Sering sih, maksudnya kayak sering banget dapat kayak jokes kayak gitu, cuman kayak masih don't get gitu, masih nggak ngerti emang kenapa sih? Tenang aja, itu kalau misalnya at least kalau di orkestraku dulu, jadi pemain strings itu ada cello, ada bass atau contrabass or whatever it is, double bass gitu ya? Iya, double bass. Ada violin 1, violin 2, and then there's viola. Kalau kita mau get real, viola itu sebenarnya tidak terlalu diperlukan. You can get rid of viola and the orchestra will go just fine with violin 1 and 2. But they kinda get in the orkestra sekolahku karena buat nge-layer violin 2. Basically tugas kita itu cuma nge-layer violin 2 doang. Jadi babunya mereka. Jadi babunya mereka. Oke. Dan so sad itu to hear. Dan yang lebih sedih lagi, kalau kalian belajar music theory ada yang namanya key signature. Jadi kan ada kunci G, kunci F, sama kunci segala macam. Iya. Viola, kunci C ya? Kunci C. they're not using that. They're using tenor or kunci C. Ya. Dan gua menyesal pernah belajar viola. Like, oh man, itu
nightmare banget. Dan itu keterusan sampai aku akhirnya ketemu instrumen perkusi untuk pertama kalinya. Waktu itu timpani. Jadi waktu aku coba main timpani kan, timpani itu kan gede banget. Itu I'm already 12 years old. I'm already 12 years old by that happened. Jadi ada insiden aku nabuh timpani, lepas barangnya lepas, yang buat sticknya kelempar ke pemain violin cewek, kena kepala benjol. Oh my god. Since then I was banned from playing timpani. Jadi selama itu aku cuma main 2 instrumen, viola, triangle. Oh my god. Oke. Nah, itu pertamanya. Habis itu things got better when sudden revelation. Sebenarnya dari nyokap. Nyokap itu keluarga Katuuk. Kalian bisa cari di Google, namanya Nelwan Katuuk. My mom is a Katuuk. Nelwan Katuuk, for your information, he's the inventor of kolintang. Alat musik instrumen asli Sulawesi Utara. Meskipun itu basically just marimba made of wood, right? Kalau marimba kan udah ada sebelumnya, tapi he was probably the first tunanetra who made an instrument. Probably, to my knowledge. Dia tunanetra, tapi kalau aku dengar dari cerita di keluargaku, mendiang Opa Nelwan itu he can play 7 music instruments. Saxophone, and let me try to be specific, is soprano saxophone. You already know how hard that is going to blow. Gila. Keyboard, obviously. Pipe organ, because pipe organ. Wow. Pipe organ, which is later going to be my main instrument in my music career. That is why most of my music are based on pipe organ, but that's for later. Dan 7 lainnya itu instrumen klasik, violin, cello, dan for some reason harpsichord. Harpsichord. Gila, aku juga penasaran. Tapi dia nggak bisa main harpa, by the way. Dia sama sekali nggak bisa main harpa. Tapi harpsichord dia bisa. Maka itu. Harpsichord tuh yang kayak piano itu kan? Kayak piano, cuman dia benangnya lebih tipis dan kunci C. Actually pipe organ juga bisa kunci C. Nah, itu adalah hal pertama yang bikin aku sedikit intrigue buat, you know what, let's try composing. Ingat, ini mindsetnya kita taruh ke semua musik produser itu selalu diketahui untuk bisa performing. Itu stereotipnya orang. Cuman composer kinda tidak dianggap in Indonesia at the moment, tidak terlalu dianggap as right now. Kan kalau zaman sekarang kita udah ada Rich Brian, kita udah ada Dewi Q, kita udah ada Eka Gustinawa. Mereka actually terkenal kayak komposer fit penyanyi. Zaman dulu kan penyanyi doang, ciptaan siapa, dan kadang-kadang ciptanya nggak dikredit. Itu zaman dulu banget. Bahkan sound engineer aja tidak dikredit. Jadi kalian harus beli albumnya untuk dikredit gitu loh. Nah, cuman itu tahun 2011, 2012, 2013. Oke, mundur lagi di 2011 waktu mendiang saudaraku meninggal, saudara perempuan. Disitulah momen dimana aku udah mulai main pipe organ untuk pertama kalinya. Pertama kali main pipe organ. Zaman itu aku masih di seminari. Kalau kalian tahu, seminari itu sekolah Katolik di mana isinya untuk calon frater. Yeah, believe it or not. Calon Romo sih, calon Romo. Iya. Yeah, believe it or not, aku nyaris jadi Romo. Nyaris jadi Romo. Cuman something in the middle happen and I'm not interested with theology. Aku benar-benar gak interested. Tapi aku lebih fokus ke how am I going to make music out of this? But zaman itu mereka lebih fokus ke baroque. Makanya kan most of my musical influence are based on baroque instead of classical. Makanya nadanya sedikit lebih dark, bukan karena orangnya sadman, enggak, cuma emang karena dari kecil udah dikonsumsi barok melulu kan. Abis itu dengan lagu bandnya lagu-lagunya Queen, ya kurang sad boy apa lagi anjir. Bayangin aja ya, udah kenal musik pertama kali aja dari zaman Nintendo.
denger soundtrack dari Wow. Nintendo 64. Habis itu kenal lagu-lagu dari Final Fantasy 7. Ya, tambah sad boy lagi anjir. Kayak pengaruh lagunya tuh selalu ya melankolis terus ya. Tapi kabar bagusnya sih nggak terlalu sad boy kayak waktu masih bocah sih. cuman sad boynya gara-gara IPK jelek, udah itu doang. Nah, dari 2011 itu aku mulai intensif autodidak belajar software waktu itu. Jadi software pertama yang aku pakai itu bukan FL Studio, tapi OpenMPT. Kalau kalian tahu, OpenMPT itu semacam tracker yang dipakai buat game PC zaman dulu kayak Zuma. Zuma itu tracker music. Dia tidak direkam, dia menggunakan MIDI dan sample, dan itu bisa dibuat di OpenMPT. Dan aku waktu itu bikin simulasi sound chipset Nintendo sama Super Nintendo sama PlayStation 1 di OpenMPT. Jadi aku bongkar datanya, aku coba reconstruct sound sample-nya terus dimainin pakai nada aku. It was really interesting karena itu seru banget. Dan disitulah aku mulai appreciate composers, arrangers, dan paling utama sound engineers at that era. Karena zaman ketika aku masih kecil, BGM di game itu tidak ada yang direkam. Semuanya mengandalkan MIDI dan diprogram ke chip konsol masing-masing. In this case, Nintendo 64 di eraku. Aku nggak menikmati PlayStation sebelum aku tinggal di Indonesia. I live in America back then, so I didn't. PlayStation to be honest is a big thing in America. Tapi my parents were like really strict. They're still Asians after all. Aku cuma bisa pegang satu konsol, which is Nintendo 64. Waktu PS2 keluar aja, aku nggak boleh beli PS2 karena katanya game dewasanya banyak. Dibeliin lah Nintendo GameCube. Cuman aku bilang, aku tertarik pengen belajar audionya. Yeah, I literally said that, and I was 7 years old back then. I was 7 years old back then, so my dad booked me PlayStation 2. Dan instead of mainin gamenya, itu PS2 kabel, dia kan ada kabel audionya, kabel jacknya. Aku colokin ke converter ECA ke jack 3,5. Aku sampling suara bias. Aku belajar sampling as early as 8 years old. That's how ridiculous how I'm starting. I'm sorry. Wait. Oh, woi, timer, woi, ngorok. Mas Ardi. Mas Ardi. Bang Ardi. Mas Ardi. Oke, itu dengan semua knowledge yang aku dapat dari sampling sampai belajar OpenMPT itu, baru nyentuh FL Studio. Kalau mau tanya berapa lama aku pakai FL Studio, let's say aku udah pakai dari FL Studio 9. Jadi sekarang tuh di FL Studio 20. Dari 2009 ya. Iya, tapi kayaknya masih lebih lama Ardi deh. Ardi, kamu tuh pakai FL Studio dari FL Studio berapa ya? 5, iya, lebih lama Ardi. Ardi veteran. Kalau aku tuh pakai karena waktu itu belum ketemu digital audio workstation yang nyaman karena aku pindah-pindah OpenMPT, Cakewalk, Cubase. Waktu itu Cubase kebajak. Cubase kebajak karena let's be real, Cubase itu mahal banget and there's no way gue bisa beli. Makanya itu waktu itu masih nge-pirate. Sekarang mah FL Studio sudah halal dong. Nice. Sudah dihalalkan. Dan seterusnya. Oh, berarti kalau FL Studio tuh misalnya kayak sekarang FL Studio 20 gitu. Berarti emang kayak tiap tahun ganti nama gitu ya? Apa gimana sih? Sebenarnya nggak selalu tiap ganti nama sih. Setiap kali ada iterasi di mana fitur yang sangat gede dirilis, mereka ganti iterasi. Kayak kemarin FL Studio 12 ke 20. Kenapa loncat ke 20? Karena perayaan 20 tahun Image Line. Makanya gak ada FL Studio 13, gak ada FL Studio 14, langsung loncat 20 ya kayak gitu. Dan itu FL Studio 20 itu adalah marking di mana FL Studio bisa selevel sama Ableton. Karena banyak fitur yang literally yang cuma bisa di Ableton, sekarang bisa di FL Studio. Makanya sekarang FL Studio makin laku, gila. Gak bohong. Makanya, tapi kalau kalian pengen belajar music production, FL Studio itu is kind of a good way to start. It's a really good software. Kalian bisa bikin lagu dengan free edition, believe it or not. Bahkan aku tahu ada satu orang yang literally cuma modal bikin lagu di EQ, di mastering kelar, jadi namanya Type Mars. Dia itu literally cuma modal EQ udah kelar.
ya udahlah keterusan sampai produksi sekarang, kenal AA, Wow. kenal Typers, kenal Mr. Wack, gabung ganteng Sharpworks, kenal Cassius segala macam. Itu deh. Mari kita fill gap-nya sama Typers. Gila, berarti kayak indirectly Typemars tuh kayak udah apa ya, berpengalaman, udah berjasa banyak banget untuk Wah, dalam dalam lingkup music producing gitu ya. ya. Typers tuh populer di scene lagu-lagu Toho tuh, remix Toho dia. He was on his prime back then. Wow. Tips. Oke, itu sih dari aku paling. Gila, emang berarti Jaso emang music prodigy gitu ya. Dibilang Gila, prodigy keren. enggak sih, cuma kebetulan aja lewat. Aduh. dibanding sama Aan sama Typers mah ya udahlah, masih Aan lebih bagus. Aku nggak bisa bikin lagu klub, nggak bisa, sama sekali nggak bisa. Aan bikin feature bass first try bagus. Nggak gini, every music producer itu kayak punya keunggulannya masing-masing. Misalnya kayak Spesialitinya gitu loh. klub tadi ya, spesialitinya gitu. JHS di Berok, terus kayak Aan di apa sih namanya? Aan mah elektronik, hampir semua elektronik yang non melodik dia bisa. Tapi dia sekali dia melodik, wah, udah kelar Aku tuh. kalau basicnya sih ya basic chord progression pertama yang aku tahu itu karena musik tradisional kan. Musik-musik tradisional karena emang aku main di perform di tradisional. Kalau sekarang aku lebih interestnya ke musik-musik yang tipikal EDM, bener sih. EDM kayak gitu, pokoknya biasanya tuh klub banget gitu. Intro, build, drop, baru ref atau kayak gimana gitu. Pokoknya ada dropnya, harus ada drop. Kalau gak ada drop kayak ada yang kurang gitu. Berarti secara nggak langsung nih si Aan nih calon-calon penerus Weird Genius gitu ya. Dari musik tradisional terus ke EDM terus kayak mix keduanya gitu loh. Calon-calon nih. Bisa kalau ada Calon-calon niat. ya. Bisa kalau ada niat. Kalau ada niat. Oke. Sekarang lanjut ke Mr. Wack. Monggo. Gimana basicmu? Gimana tuh? Jadi aku ya, apa ya? Sebenarnya mungkin kalau dari cerita-ceritanya Andes itu punya aku paling nggak menarik kayaknya, tapi nggak apa-apa deh. Ya, nggak spill lah, nggak apa-apa lah. Tiap orang cerita kan beda-beda. Kita sharing-sharing aja. Sebenarnya gini, mungkin agak curhat sedikit. Jadi aku sejak kecil itu ada mungkin bakat atau gimana. Aku itu orang yang perfect pitch sejak kecil. Kalau kalian tahu istilah perfect pitch itu yang bisa nebak nada dengan sekali saja. Misal C itu itu ini langka coba. tuh. C, Gila. C, D, ya itulah pokoknya. FYI, Trisna punya perfect pitch juga lah. Oh gitu. Oh. Trisna punya serius. Trisna Curang punya kalian. serius. Ya itu jadi It's a big lie, dude. It's a big lie. Come on, it's a big lie. Come on. No. FYI, It's a big Trisna lie. jago banget soal perfect pitch. Oke, lanjut. Lanjut. waktu aku kecil itu kan, jadi kayak apa ya? Terus kalau sejak kecil itu influence musikku dari kecil dicekokin orang tua aku suka denger Westlife dulu, jadi suka lagu-lagu ballad, lagu-lagu yang santai-santai sekelas Westlife gitu. Terus apa ya? Oleh SD itu aku dibelikan piano murah gitu sih. Kayak ya udah aku dikasih itu. Entah kenapa dulu aku kecil itu sebenarnya mau dilesin piano, cuman aku nggak mau. Nah itu aku menyesal itu sampai sekarang. Jadi aku bisa dibilang membuang bakat yang seharusnya jadi sesuatu, tapi ya udahlah. Itulah. Terus aku punya piano kan. Ya, tapi aku tetap nggak bisa main secara proper, main chord gitu-gitu karena cuman ngerti nadanya doang. Misal lagu apa ya aku tiru nadanya gitu bisa sih. Dulu itu seperti itu. Terus ada satu hari di mana kan aku punya piano di rumah. Terus aku di suatu tempat di luar denger piano kan. Ada piano itu aku dengerin. Jadi di piano lain itu waktu mencet C itu bunyinya beda sama tombol C yang piano di rumahku, dan aku peka gitu kayak. Jadi piano yang aku punya, aku mencet C itu keluarnya nada G, jadi kayak what gitu. Aku langsung bisa? Nggak tahu itu belum di step berapa lama itu? Itu belum di step berapa lama?
Apanya? Belum di stem Belum berapa di lama stem tuh? berapa lama pianonya? Enggak ngerti. Emang ada setting stem gitu nggak ngerti? Kayaknya nggak ada. Nah, kalau misalkan yang bener kan tuh pianonya piano Enggak, upright masa- atau piano Masa iya? Elektrik loh. Masa piano perlu di stem sih? Namanya tombol C harusnya keluar bunyi C lah. Kalau gitar kan Enggak, emang iya, harus. kalau Enggak, Emang. kamu pianonya piano Piano. apa? Piano atau keyboard nih beda. Nah, Piano atau keyboard? Pianonya yang mana? Apa? Oh, bentar, aku nangkap Keyboard. transpose ya. Di iya transpose ya. mungkin. oh mungkin transpose, iya kayaknya gitu. transpose, kayaknya Oh, transpose. di transpose. Cuman nggak ada settingan gitu setauku. Aku Oh. udah Piano elektrik, nyari piano elektrik. elektro, iya elektrik. Oh, gitu-gitu. elektrik. Oh, Sesuatu oke, yang lanjut. entahlah murah mungkin itu nggak ngerti. Terus aku nyadar itu Oke, kayak oke, lanjut. gitu selama ini aku di TV. Jangan-jangan ini lagi yang dipencet punyanya. Iya. Wah, mati. Kayak gitu, boy. Kayak gitu, boy. Ya itulah. Jadi kalau dibilang background musikku seperti apa ya sejak kecil aku seperti itu. Terus ya itu apa HP ini Nokia yang Oh iya, komposer mode, iya. kayak itu loh. Iya sama-sama. Ngerti kan bisa bikin itu aku Iya, iya, bikin tahu. lagu-lagu Ibu nggak kita tahu Kartini. apa yang Ibu kita Kartini. ya paling lagu-lagu normal kalau enggak ini apa yang lewat itu lewat itu kalau enggak sari roti walls gitu-gitu apa yang lewat gitu lagu es krim gitu aku bikin di situ gitu. Tereret. modal mendengarkan nada yang lewat gitu sih. Nice. Terus Menarik Oke, sebenarnya. lanjut. gitu gitulah terus sampai ya udah yang menarik pas masa kecilku itu aja kayak aku tidak terlalu mengasah kemampuan musik pas kecil sampai bener-bener nyentuh FL Studio 2015 itu karena teman saya yang bernama Rergai yaitu yang Axioma Dekade yang satunya dia itu nyentuh FL Studio 2014 terus kayak dia narik aku dia kayak ayo bikin lagu gitu-gitulah aku nggak inget tapi intinya aku ya mulai bikin benar-benar kompos sesuatu yang original buatan sendiri itu 2015. Wow, keren. Sepertinya aku diantara yang lain paling muda sih paling jadi ya. Maaf, saya lebih Ya, muda maksudnya sepertinya. Secara pengalaman emang jujur kayak masih kurang dari ini AA aja ya sama Ardi ya, tapi Iya. secara music prodigy oke lah. Ya, Perfect pitch tapi lagi. ya gitu sih. Ya nggak ngerti perfect pitch juga kepakainya ya nggak se apa ya nggak se kalau menurutku pribadi nggak se wah itu membantu banget mungkin membantu kalau aku pengen meniru lagu apa atau chord apa misalnya mungkin sih yang aku tahu Tapi itu bakat loh soalnya Tapi- aku kayak tapi ngelatih pitch perfect tuh udah 5 tahun sampai sekarang masih belum sempurna. iya Sama- masalahnya adalah Paling- masalahnya itu bakat yang kubuang jadi sedih juga sebenarnya Iya. Aku kayak Sama, nggak soalnya, nyangka, tapi ya. soalnya kayak aku aja perfect pitch tapi aku tidak bisa notasi tapi frekuensi. Jadi kok kalau misal bunyiin satu nada aku hitung itu dalam hertz bukan dalam notasi ABCD kayak si itu lebih si susah Wack. itu. tapi Hmm. lebih enak lebih diterima kalau kita pakai notasi karena kalau kalau kita pakai satu frekuensi di musik itu kinda useless to be honest. Ngapain gitu loh, kita Mungkin mau belajar iya sih. musik atau belajar fisika gitu ya nggak sih? Iya, makanya sedih banget. Tapi kalau buat sound engineering, mixing, mastering, Ya, kalau- audio manipulation itu guna. Tapi kalau buat musik kinda useless sih. Lebih enak jadi kayak Bayu, sumpah. Perfect pitch iya asli. Nih ya coba nih kau tanya kok bisa dan Apa, ada apa? Itu C tadi. Sekali lagi itu C itu C Gila keren. ya udah sih Oke. apa dulu ya temanku apa ya dulu sekolah ada ekstrakurikuler ada yang pegang angklung jadi baik coba tebak ini apa gitu terus aku tebak keras bener kayak Aduh. yes gitulah kalau buat aku Oke. wah lebih seperti itu Oke, next. Mantap sekali, perfect. Nah, next Ardi. nih, Bang Ardi.
Gimana tuh? Ardi. Bapak yang sudah ini ya berpengalaman banget ya? Gimana ya, pengalaman bermusik tuh nggak ada. Jahes bilang kayak bohong besar. Kan Ya. betulan. Dibilang ngepur sih juga iya. Oke, lanjut. Aku masih ingat kok dia ngepost lagu Toho tahun 2007. Iya. Kan? Oke, lanjut. Gimana? Gimana ya, sudah. Kok diam? udah lama sih. Ada. Udah lama sih itu, nggak ingat menyentuh instrumen apa gitu. Terakhir Jadi yang kayak kupegang- langsung yang kupegang software recorder. deh. Recorder. Recorder, iya. Iya. Nggak aku pelajari sih, paling ku tiup sekuat tenaga aja sih. Aduh. Kayak PewDiePie. Buat panggil maling. Panggil maling. Ya. Bisa jadi. Aduh. Aku recording. Aku. Woi. Aku Pelat nih. jadi inget waktu SD sama bener kan kata guruku kan guru seni musik kan nanti untuk minggu depan kalian bawa suling recorder ya. Oke pak, minggu depan aku bawa suling sama bawa alat perekam. Recorder. Literal. Aduh. Kan sampai emakku nanya itu buat apa, kan katanya recorder alat rekam, aku pikir. Karena Oh my Recorder, god. astaga, recorder timur nangkep dong joknya. Recorder yang lain. ya bawa tape recorder aku gitu kan, sulingnya udah bener suling recorder kan. Dibilang salah enggak sih? Dari aku yang nggak mengerti dulu. Ya aman sih kan, dua-duanya recorder nih recorder. Aduh. Aduh. Oke lanjut gimana Kesel tadi? ya. Lanjut gimana? Lanjut. Gimana Ri? Ya gitu lah, nggak ada pengalaman bermusik. Emang langsung Jadi terjun kayak gitu. langsung into recording, Iya. recording apa pula producing gitu ya? Langsung nyentuh FL Studio gitu. Wah. Oh langsung. Gila. Wah gila. Orang ini terlalu powerful, please someone nerf him. Type Mas terlalu powerful, please seseorang nerf dia. Ya biasa aja. Mungkin patch berikutnya ada nerfnya mungkin. Iya mungkin. Bodoh. Ada lagi mungkin dari Type Mars? Ada lagi? Saya lupa. Pasti ada. Ayo. Aku mau dengar. Ayolah spill lah. Gimana? Mana ya? Dia mengingat dulu. Nggak betulan. Oh. Ini belum di alam mimpi ya? Mohon maaf ini bukan di alam mimpi ya? Ya gimana ini? Hampir jam 1 dah. Jam 1. Buset. Beda jam itu waktu Indonesia tengah BTW. Oke. Iya, WIT ya. Iya. Wah itu timur kali. Wita. Wait, timur. Next question. Oke, next question nih. Kebetulan ini Chris, what. perlu kita ini nggak? Perlu kita spill basic-basicnya Trisna nggak? Next question. Next session. Aku boleh, kalau aku mau tahu nggak apa-apa kok. Boleh banget. Boleh. Oh boleh. Boleh. Perlu kita tahu basic-basicnya Trisna nggak? Ya Siapa kalau tahu nanti mau diajakin tahu. collab sama Type Mars. diajak sama veteran, aduh ampun. Ya kalau aku sih dulu ya itu yang tadi yang alat perekam itu tuh.
Dari recorder. Enggak, aku dulu bener-bener Recorder. kalau dulu kan memang kayak wajib banget sih SD tuh bisa alat musik. Dulu pianika. Dulu yang lain bener-bener serius baca notasinya gitu bener Aku yang asal cuman pep dulu gitu. Bener main-main doang sumpah dulu. Oke. Kayak suara alarm ya. Pep. Barulah tadi yang alat perekam itu tuh kelas berapa ya? Kelas 4 kok saya. Kelas 4 kelas 3. Terus kelas 5 kakak iparku nyuruh belajar gitar yang dulu itu pakai gitar yang bener-bener cheap banget, murah, yang si jarak antar senar ke necknya tuh lumayan jauh itu. Jadi kalau yang baru belajar tuh kan sakit banget ya, apalagi kalau string kan. Itu bayangkan aku belajar itu kelas 5 SD. Itu wah, sat tepaknya itu loh, Allahu Akbar. Iya, kapalan semua. Tapi itu kayak aku belajar ya udah. Sama kakakku juga cuman apa? Tapi aku juga ini sih sempat belajar gitar. Jadi ya emang yang biasa main gitar tuh dari kecil kan almarhum nyokap. Terus SMP itu aku baru pertama kali belajar gitar, dan lucunya itu pas aku main gitar kan waktu itu di sekolah karena lagi ada pelajaran bahasa Indonesia tapi musikalisasi drama. Kan rata-rata musikalisasi dramanya pada pakai gitar kan. Ya aku di situ belajar pertama kali, dan di situ lucunya tuh orang-orang gitarnya tuh banyak yang belum di stem. Terus gue kayak biasa nemenin nyokap tuh nge-stem gitar, jadi kayak aku yang belum pernah bisa main gitar cuman nge-stem doang gitu. Terus pada ngiranya aku tuh jago gitar gitu. Kayak not really gitu, karena apa ya mungkin aku kalau gitar tuh masih bisa kebayang kunci C, kunci G, kunci D sama kunci C, G, D, E itu yang paling sering kedenger kan. Jadi kayak pas nge-stem gitar tuh kayak gampang aja gitu. Iya, gampang. Tapi kok piano kenapa gak pernah bisa ya, susah banget. Sama, aku piano gak pernah bisa, susah. Hah? Gitar lebih gampang nge-stemnya daripada piano. Iya, jelas. Oh ya, nge-stemnya. Jelas lah gampang. Oh, kalau nge-stem iya sih. Kalau piano yang ini ya yang Transpose, itu transpose doang. Transpose. Terus tadi mana sih? Oh ya, Gitar. itu cuman kayak belajar basic, kunci dasar, terus belajarnya tuh modal itu loh. Kalau yang di tukang koran tuh kan ada yang buku chord lagu itu yang segini tuh berapa, 10.000, 5.000 gitu. Beli yang gitu. Terus kayak tiap ke sekolah bawa dulu waktu SD. Akhirnya mulai karena mungkin agak berkembang, jadi SMP mulai dilesin si gitarnya, ngambil jurusan ngambil gitar alirannya gitar klasik dulu tuh, barulah nyentuh nilon di situ. Terus sejak itu dan sejak kenal yang suka main gitar pasti tahu Depa Pepe pasti ya. Dan itu begitu kenal mereka kayak tertarik banget ya bikin musik sendiri gitu, karena dengerin mereka tuh kan adem bawaannya gimana gitu. Jadi kayak gimana kalau misalkan bikin lah kali-kali gitu. Itu mulai kepikiran tuh pas masuk SMA karena udah jadi big fan mereka banget gitu. Akhirnya bener-bener cuman kayak ngegenjreng asal doang dapet gitu, kayak nge-humming doang itu oke lagi. Terus mulai tahu FL itu gara-gara Gramedia. Hah? Gramet. Gimana cerita? Bazar buku tiba-tiba Software ya? Enggak, jadi ada bazar buku kan, toto ada buku yang membuat musik dengan komputer. Oke lah, tertarik. Wah, beli. Pas baca softwarenya FL, nyari ke yang tukang CD gitu kan, saking dulu maaf dulu bajakan. Nyari ke tukang CD gitu, terus baca basic, cuman kayak tahu gini udah aja. Terus akhirnya nggak kepake gitu, sampai akhirnya pas kenal PAM, terus sampai tahu salah satunya nih Aan masuk ke PAM, terus Jehezukil masuk ke PAM juga lagunya, sampai kayak tertarik. Wah, nggak ngerti. Ini nggak disebut. Iya Bang Ardi, enggak dulu zamannya pas zaman masih dulu prank 1 sih.
Soalnya mohon mungkin maaf nih, lingkungan si standar Tapi Krisna orang tuh Type duluan kan. Tapi kan Type duluan. iya, Mohon tapi maaf, mungkin Pak, maksudnya mereka si mereka. yang Krisna maksud tuh yang lingkungan deket dia tuh siapa? Iya, Karena oh iya. Type Bars juga sendiri itu kayak out of nowhere gitu. Kalau misalkan nggak tahu circle pertemanannya si Type Bars di FB itu kayak gimana, kita nggak akan pernah tahu dia tuh siapa. Jujur, gue juga tuh nggak tahu bener siapa. Iya sih. Bener sih. Oke, lanjut. Lanjut. Dulu kan di zamannya Prime kan Aan pertama rilis, terus Casio masuk, terus kayak tiba-tiba kakak ngomong kan, kenapa nggak bikin kayak dia? Ya juga gitu, terus kan keinget FL akhirnya mulailah bikin waktu itu yang apa ya waktu itu? Dulu cuman kayak sampel plug, udah aja gitu doang kayak. Ini kok apaan? Ini kok bikin musik apa sih? Gak jelas banget gitu. Komposer sampelan. Sampelan tuh itu loh. Sekarang tuh banyak banget loh komposer indie YouTube yang kayak gitu, yang upload ala apa sih, kayak ala Marshmello, Martin Garrix, bla bla, yang pakai visualize gitu. Yeah. Itu mostly sampelan loh, kebanyakan yang baru-baru gitu, yang baru pertama belajar. Kayak dulu zaman 2014 ke bawah itu, sebelum banyak sampel kayak sekarang, itu tuh masih banyak yang pakai ini sound design gitu kan. Masih belajar sound design dari VST ini, VST itu. Jadi kayak ngebuat sendiri, ngekompos. Nah, sekarang itu saking banyaknya produksi musik tuh makin tinggi, akhirnya yang bikin free sample dan komposer yang bikin sampel sendiri itu banyak banget. Jadi kayak akhirnya karena saking banyaknya terlahir yang namanya tuh komposer samplean. Dan itu sebenarnya gak salah sih, kayak misalkan ya itu gak salah karena mereka composing sendiri, tapi kadang ada yang overuse kayak pakai sample loops jadi kayak gitu, itu kayak sungguh disayangkan aja sih. Iya sih, benar. Not purely composing something. Iya, not purely gitu. Iya. Itu enggak sih. Not purely. Kayak drag and drop aja satu. Iya, drag and drop. Kayak template gitu Yang gitu jatuhnya. sih. Aku juga awalnya gitu kan, cuman nggak tahu kenapa tiba-tiba nemu sendiri caranya gimana, out of nowhere. Terus tiba-tiba yang ada apa waktu itu yang Vio kontes pertama aku coba ini ya itu aku cuma kayak ya udahlah kirim aja lah gitu, bodo amat gitu. Ya udahlah kirim aja lah hasilnya gitu, bodo amat. Karena itu jujur ya, itu enggak yang namanya enggak masukin equalizer, enggak masukin apa, karena dulu enggak tahu, cuman tempel udah aja gitu kayak sama. Ya, aku juga kok. Terus aku kayak kok Sepertinya semua yang belajar. iya pasti belajar pasti gitu ya, kok tabrakan ya, cuman ya akhirnya Aku makin gitu. kesini oke, jadi kayak makin ngerti lah dikit-dikit gitu. Jadi ya dari basic gitar sih sebenarnya intinya kalau begitu. BTW ini next question nih buat mempersingkat waktu ya BTW. Iya, bersingkat. Karena ini Oke, kan lanjut. karena ini mereka berempat nih, mereka kan udah track-tracknya itu mostly masuk ke rhythm game ya, atau ya game musik itu kan, mau dari platform manapun. Nah itu gimana ceritanya, gimana cara gitu, jadi kayak kok bisa gitu masuk ke rhythm game gitu loh, musik-musik karya-karya kalian gitu. Dari Aan mungkin, karena Aan technically paling pertama masuk. Ya, Aan, gimana Aan? Sebenarnya lebih kayak ke ini sih, ngikutin SOP-nya. Jadi biasanya mostly rhythm game itu mereka kalau misalkan mau ada yang submit, mereka tuh feel free gitu buat submit ke mereka. Kecuali kalau misalkan mereka tuh lagi naik down banget. Kadang kalau naik down kan yang ngirimin ke mereka tuh banyak banget, saking banyaknya sampai mereka tuh akhirnya bikin kontes kan. Nah kalau misalkan ini sih kebanyakan yang aku lakuin itu ngikutin anak-anak kandang Soundworks. Kita tuh ngerekap lagu yang mau dikirim ke game ini, kita kumpulin, misalkan ada 10 atau 20 lagu, kita kirim. Jadi kayak istilahnya kita ngirim demo, terus mereka tertarik ya sama demo kita. Kalau tertarik nanti mereka milih terus upgrade ke kontrak gitu, jadi kayak dipakai lagunya di rhythm game. Nah itu cara satu. Cara dua itu kebanyakan dari kontes. Nah kalau kontes ini lebih sedikit berat ya sebenarnya,
mau kita ngirim demo juga agak berat juga karena mereka punya standar sendiri kan. Nah kalau kontes itu kita bisa naikin exposure karena kita tuh bukan cuma lomba komposisi tapi lomba kreativitas juga. Jadi kayak kalau misalkan dari kontes kita nyoba terus kita ngerasa lagu kita tuh punya nilai yang tinggi, terus taunya masuk gitu kan ya, itu bisa naikin ini juga portofolio. Jadi dulu tuh Neowise yang sekarang udah rilis, Neptas itu dari menang kontes dari 400 lagu yang kepilih cuma 13. Itu kayak kaget juga sih. Nah dari situ kan portofolionya naik. Nah mereka jadi kayak ada link, jadi kayak apa ya, jadi kayak kalau kita udah keterima di suatu game, kita ke game itu jadi ada link gitu. Terus teman kita ada siapa tuh? Nah, oke lanjut. Jagra. Terus apa sih, kita punya teman kita tuh udah masuk di game sebelah, kita nanya caranya gimana. Nah kita gunain teman kita buat link ya, saatnya manfaatin teman tapi lebih kayak ke relasi sih. Itu gak salah sih sebenarnya, selama karena balik lagi nanti teman kamu cuma jadi jembatan doang, nyampe ke seberang atau enggaknya tergantung kamu lagi gitu. Nyampe ke rhythm game-nya itu tergantung kamu lagi. Nah biasanya kalau dari situ kan biasanya kita lebih kayak ngajuin lagu kita, ngirim demo. Nah kemarin itu aku pertama kali ada perusahaan game yang ngirim email langsung buat minta. Nah itu seneng banget sih. Dari biasanya kita cuma ngirim diterima atau enggak, biasanya gak diterima sih, kebanyakan gak diterima. Ini ada perusahaan rhythm game yang ngirim email dan mereka minta, dan itu salah satu game yang kemarin tuh berapa kali nomor 1 di Jepang sama di Taiwan gitu, kalau kalian tahu. Ya ada lah, pokoknya itu seneng banget lah. Udah bukan ngirim lagi tapi mereka yang minta ya. Tapi ada positif negatifnya. Positifnya kita ada lebih peluang keterimanya lebih gede, negatifnya ya kita agak tertekan juga buat bikin lagu yang kualitasnya harus samain kayak standar mereka. Itu ada tekanan sendiri. Iya sih benar. Karena kan ibaratnya kayak selera sih ya, lebih ke selera gitu kan, kayak ini mengutamakan genre apa, misalkan yang game sebelah mengutamakan genre apa gitu kan, jadi kayak agak susah juga gitu kan ya. Lebih kayak ke ini sih, kita harus tahu pasar mereka tuh kayak gimana. Kalau kita udah tahu pasarnya, baru kita nyesuaiin lagunya kayak gimana. Kalau kita gak tahu pasarnya, ya susah. Pokoknya tauin pasarnya dulu lah. Nah itu salah satu cara aku juga kenapa bisa masuk rhythm game. Biasanya sebelum aku kirim demo, aku survei dulu mereka tuh pasarnya kayak gimana. Kalau udah tahu selera pasarnya kayak gimana, baru bikin lagu yang ngikutin selera pasar mereka. Kayak lagu A dikirim ke perusahaan satu, gak diterima, rankingnya kayak hampir ranking terakhir. Tapi lagu yang sama, lagu A dikirim ke perusahaan 2, dia rankingnya tergolong 10 besar. Itu kan padahal lagunya sama tapi posisinya beda karena segmen gitu sih. Mantap sekali. Kalau dari view-nya JHS gimana? Dan JHS gimana? Hold on. Kebelet pipis aku. Gimana? Hah? Aku kebelet pipis. Lanjut apa? Tinggal pipis Ini mulai. lah. Tinggal Lanjut aja. cabut. Enggak. Pantas Aku matiin gelisah. kamera ya. Bentar. Oke. Ya. Kalau dari aku sebenarnya tuh pengalaman aku, Aan sama Ardi tuh kayak kita nggak jauh beda deh. Kita tuh karena kayak aku nggak tahu sih cerita detailnya, karena kan aku bergabung tuh si Aan sama Type Mars itu sudah lebih lama dari Ganteng. Tapi dari point of view-ku tuh justru karena kontes. Waktu itu kan tujuan aku untuk gabung ke Ganteng itu kan karena just probably just some kind of community. At that moment aku nggak expect Cashew mau minta laguku mau dicoba dikasih ke PIU. Nah terus disarankan sama dia itu coba dikontesin deh. Si Cashew saranin aku coba dikontesin. Ya udah aku coba kontesin. Keep that in mind, kita itu nggak expect itu, aku tuh nggak expect itu untuk go anywhere, but no, it actually went everywhere. Like at the moment, like sekarang saat ini aku lagi di licensing timnya Raya, makanya ada beberapa
anak-anak Southeast Asia yang mungkin mau coba diburu anunya, enggak lagunya maksudku. Lagunya nanti buat produk-produk Riot untuk berikutnya. Makanya belakangan ini aku agak non-aktif di FB karena have been really busy. Sure, it's a volunteer work, but that moment ketika kamu belajar banyak dari apa yang kamu terima di Ganteng Soundworks, ngikutin SOP-nya mereka, seperti yang literally dirasakan oleh Aan, apapun yang dirasakan Aan di Ganteng Soundworks itu, is basically what me and RD had been through, especially with Pump It Up. Like, Pump It Up itu, ya let's say lumayan kejam quality control-nya. Lumayan kejam. Lumayan kejam karena yang kayak tahun lalu aja, Aan tuh terima satu lagu ya, kalau nggak salah. Sorry, iya satu lagu sama satu kontes. Yang kontes itu, ya Aan tuh ada satu lagu kontes. Sekarang di PUM yang Quantum Hyperspace itu dari kontes. Ya, yang Quantum Hyperspace, iya. Tapi kayaknya aku inget deh, Aan itu kirim demo ke Andemiro tuh salah satu paling banyak di semua Ganteng. Seingatku ya, aku mungkin lupa. An, kamu sampai berapa ya waktu itu ya? Aku tiap summit nggak pernah lebih dari 3 sih. Soalnya kayak ya paling ya emang segitu, cuman yang keterima emang lebih banyak sih. Kayak maksudnya secara persentasenya gitu, kayak kirim 3, tiga-tiganya keterima, atau kirim 4, 3 yang keterima, atau kayak kirim 3, 2 yang keterima. Iya, let's say chance-nya untuk diterima lagunya tuh let's say 50 to 25%, ya 50 ke 25%, karena kalau misalkan ada lagu yang probably tidak disukai oleh sound engineer-nya, ya udah. Kita anak-anak Ganteng harus, ya kita bilang let's deal with it lah. Atau nggak bikin lagu yang lebih bagus lagi buat tahun depan, who knows. Cuma kan so far kan puji Tuhan kita yang ganteng-ganteng doing well sih. Kayak Aan lagunya banyak, aku juga lagunya keterima. So far tuh aku juga dapat satu kontes sama satu real contract aku juga so far. Habis itu kalau misalnya mau dibilang secara game rhythm, aku akan stay dengan metode lihat pangsanya dulu, lihat pasarnya dulu sih. Sama banget. Karena kita literally lihat pasar. Soalnya kan aku juga belajar banyak dari Aan, especially soal mengapproach market. Kalau bukan kita tuh nggak bisa yang namanya cuma asal jeblos tapi nggak tahu kita ngadepin apa. Itu sebenarnya berbahaya untuk bisnis. Apalagi kalau kita bekerja untuk membuat musik for living. Aku making music for living. Makanya aku buka komisi, aku cari marketku apa. Kalau market mereka bikin BGM, aku dalami skillku di BGM. Cuman karena aku juga genre fluid, aku just switch around places. I just need to learn, etc. I'm pretty much sure juga Ardi juga ngalami hal sama. Tapi aku actually kurang tahu apa yang terjadi di eranya dia kan. Karena aku literally baru bergabung di dunia desktop musician itu benar-benar pure di 2010-2011an. It's pretty early. It's pretty late kalau di compare sama Type Mars. Tapi kan seperti yang kalian lihat kan, kalau dilihat dari skill set, itu tak berapa lama kalian producing itu sebenarnya tidak bisa berbohong. Karena kita tahu ya mana yang udah punya feelingnya untuk membuat sebuah komposisi atau at least nge-produce sebuah lagu. Kayak Aan itu percaya gak percaya, dia pernah bikin commercial style BGM loh. Dan itu buat project kampusnya dia, itu bagus banget. Gue inget. Itu advertisement style itu tidak terlalu gampang secara praktikal. Itu tuh kamu harus mikir dengan durasi yang terbatas. Itu sulit banget. Iya. Dan itu Aan did it on his first time and it went well. It's actually pretty good. Makanya Aan itu sebenarnya kalau dia ikut di jurusanku, he's probably going to have a good marks on advertisement development. Itu mungkin Aan bisa jadi best student at the moment. Karena dengan tool yang dia punya aja, dia bisa achieve itu. Imagine-nya dikasih studio beneran. Like itu udah hukum alamnya deh. Sumpah, itu udah hukum alamnya. Kalau orang dengan equipment cupu aja udah kelihatan skillnya, kamu kasih mereka emas,
itu emas bisa mereka gandain, basically itu udah terbukti lebih dari sekali, kayak basically mereka cuma perlu kasih kesempatan mereka tahu pasarnya kayak gimana. Kalau mereka udah tahu pasar kayak gimana, nah disinilah tugas kita sebagai teman si produser ini untuk mengajarkan, oke, ini saranku, kamu coba begini, gak harus ngikutin, put your spin to it. Kayak aku diajarin sama Agam tuh yang namanya gak usah terlalu pusing, yang penting bagus dulu. Itu yang paling penting, yang penting kedengeran bagus. Kalau masalah kalian mau polishing itu bisa dipusingin nanti. Kayak gini deh, kalau kita mau get real, kalau kita membicarakan production value antara Twist of Fate sama Stardust Overdrive, by a ton Stardust Overdrive lebih rapih dari segi komposisi dan mixing, karena kalau kita membicarakan kualitas suara itu lebih bagus. Stardust Overdrive itu Twist of Fate itu kentang secara mixing, itu parah banget, kayak itu udah running joke dia anak kentang, kayak bass kegedean di brick wall doang, ya itu ada joke yang namanya brick wall joke. Jadi itu basically kalian punya lagu bata doang. Itu benar-benar bata doang, kencang tapi gak ada dinamika, itu udah running joke. Twist of Fate itu kayak gitu loudness-nya, parah banget. Bahkan dibanding sama Red Snow aja, demi apapun Red Snow masih lebih bagus. Red Snow itu gak brick wall sama sekali. Aku tuh kayak bata kalau kalian lihat di SoundCloud itu, bener-bener bata kotak waveformnya. Kayaknya aku lebih bata deh. Coba kamu genrenya make sense. Aquilius kan? Kalau Aquilius itu make sense. Escape make sense lagi kan, Gaber, karena tujuannya emang kicknya harus di hard limit. Coy, ini lagu K-pop lu hard limit. lagu K-pop lu hard limit buat gimana aja? Udah K-pop terus lagunya kayak nuansanya sad gitu ya. Jadi imagine lagu-lagunya let's say lagu-lagunya lagu ballad, tapi kamu kamu gede volume sampai jebol ya, kayak gitu tuh sampai. Makanya secara mixing aku nggak terlalu bangga sama Twist of Fate, tapi secara komposisi ya oke. Meskipun tidak sebangga Clematis tuh wah ajar, itu random banget sumpah. Emang apa yang terjadi di Clematis gitu? Ya itu jelas banget lah, dari semua genre yang ada di PAM itu Clematis tuh paling alien jatuhnya. Sumpah paling alien tapi masterpiece gitu loh. Tapi keren, tapi jujur keren kalau Clematis itu. Wah, tapi nah, mungkin kalian tapi itu tidak serevolusioner Aan sama Type Mars. Kenapa? Type Mars itu literally hardstyle pertama yang masuk PAM. Iya. Literally. Iya. Hardstyle pertama, bener. Literally hardstyle pertama yang masuk PAM. Kalau Aan itu digital stepcore pertama yang masuk PAM. Fun fact, digital stepcore di PAM itu cuma literally Aan sama probably yang paling baru itu lagu Nato, aku lupa World Music. Nevilism? Sorry, Hyun nggak sih, Hyun dia Hyun. Oh ya. Cross series. Cross series. Crossover gitu ya. Cuma dua artis itu doang yang bikin di kita stepcore. Kayak kalau kita mau bilang Nato itu hardcore. Nato lebih ke hardcore. Nato itu hardcore. Makanya kayak banyak banget. Pokoknya tuh Aan sama Type Mars itu kita bilang they kinda inventing some kind of a spin to the genre on Pump It Up, which is really good for marketing kalau kalian pikir, iya nggak sih? Especially buat expert players, kayak Escape akhirnya dapat difficulty yang lebih susah karena genrenya make sense, dan itu sudah di request dari pemain dari tahun lalu. Itu aku bilang the power of marketing, karena there's something that is giving a reason to be sold out. Jadi kamu tuh tidak menjual diri karena for the sake of menjual diri. Kamu punya quality yang harus kamu jual. Ini yang semuanya punya gitu loh. Dan contoh itu nggak cuma di produser kayak aku, Aan atau Ardi. Kalau Ardi itu udahlah, nggak usah ditanya lah Ardi itu. Kayak hanya menggunakan EQ aja dia sudah menunjukkan he could do stuff. Makanya semuanya cuma perlu dilatih. Dan again, kembali dan untuk terakhir kalinya harus tahu pasarnya. Iya, balik lagi intinya ke sana juga. Oh iya, dan satu lagi, practice all the time. You cannot produce something good without failing a lot of drafts.
atau enggak draft yang tidak diselesaikan terus suddenly FLP-nya rusak. Ya itu sering. Aku Sering banget. itu kontes kedua itu FLP ku rusak. Yang kontes kedua itu FLP ku rusak BTW. Kan ada alasan ya kenapa Full Song itu Soviet gak pernah dirilis. I see. Wah. FLP-nya masih dicari. Sampai sekarang FLP-nya masih dicari. Hopefully ya 2022 ditemukan. Gak tahu deh. Kayak gue Sedih nyerah deh anjir banget. udah gak ada filenya. Makanya kapan nih? besar ya FLP. Tapi kita masih menunggu misteri yang masih sangat dipertanyakan. Awakening Full Song kapan? Kapan? Oh my God. Awakening Full Song kapan? Apa sih, Jagra? Gimana? Aku mesti menghilangkan pikiran teteu dulu. Bentar itu bukannya Aan mau ke crop dulu lah jadi meme. Jadi emoji. Jadi emoji. Jadi emoji. Nanti aku masukin ke sini jadi emoji dah, sumpah. Nah, oke. Ya, itu dari aku. Oh. Dan itu semoga mewakili Type Mars karena aku sangat yakin Type Mars sudah mulai kehabisan Ngantuk. baterai. Ya, Needs to be charged. mantap banget. Kasihan. Udah lewat jam 1 dah. Iya. Ya ampun, kasihan. Oke, next Bayu gimana? Oke, next news gimana? Tadi pertanyaannya gimana? Jadi kan sebenarnya apa ya? Progresnya gitu kayak masuk ke rhythm game itu gimana sih? Kalau dari aku ya, Aku kan- Gimana? tergolong paling baru dari yang semua ini dari yang lain. Aha. Ya, aku bener-bener pertama kali tahu itu dari Pamita buka kontes itu diberikan kesempatan. Wah, bikin lagu. So, yang mana ya memang kebetulan aku bikin lagu kan influence-nya dari game. Dulu kan ngepam juga diajak si Rega itu kayak terus ada kontes itu jadi kayak bisa bikin lagu sendiri, masuk latihan gitu. Jadi dari Pamita kan sudah 3 kontes ya. Kan kebetulan aku masuk salah satu itu yang kontes kedua itu top 22. Kebetulan tuh diambil 2 ya aku masuk di situ terus ya udah sih senang sekali meskipun akhirnya tidak menang tapi aku tetap kayak wah sangat Ya, at least jadi masuk final gitu loh. iya Ya, makanya at least ya. meskipun Anda Biro waktu main kontes itu ada tulisannya kan itu apa jadi meskipun lagumu tidak top 5 tapi ada kesempatan masuk PAM itu tulisannya kan seperti itu. Jadi ya aku juga berharap bisa masuk juga sih cuman nggak tahu kan sampai sekarang nggak ada kabar jadi ya aku nggak bisa bilang apa-apa Ya, tapi menunggu ininya, jadi menunggu kabar. pengalamanku Gak apa-apa. Kita juga sering kayak emang gak dapat kabar dari perusahaan rhythm game sampai berapa tahun gitu. Wah, Gak iya apa-apa. tuh. Wah. tahun-tahun Oh. gitu ya Itu bukan sekali 2 kali, sering banget. Oh iya, paling Emang- sering dong. Oh iya, aku emang ingat. semua Iya, butuh aku ingat. Aku ingat Begitu, Anto. kan, ya. Itu sedih banget. Oh, fun fact, itu yang Neptisnya dia yang di apa serialnya di JMX itu sempat gak ada kabar literally sampai setahun. 2 tahun. 2 tahun. Masih di 2 mute? tahun. Oh. Yang ya dia sengaja nge-beat kok. Itu si Oh, An itu sengaja. Neptis, literally aku tuh ngikutin chatnya di Ganteng itu 2 tahun sampai An tuh ya udahlah kalau misalnya udah ada kabar dari Neowis udah buka tangan. Ya gitu. Tapi akhirnya masuk Pepsonic. Hanya masalah Iya. waktu sampai masuk DJ Max Respect. Debutnya An masuk DJ Max Respect. Udah basically dia udah jauh di atas dari semua anak ganteng karena sudah merasakan karpet DJ Max. Udah makanya support terus ya karena dia harus pertama karena aku gak mau nginjek di JMX takut.
serem coy, kayak ngadepin apa game besar. Oke lah. To be fair, apa namanya? Aan lebih lama, so he deserves it. Coba kan kalau aku pribadi karena takutnya nabrak sama kuliah sama jam kerja, jadi kayak ya udahlah. Aku kayak timer saja, kalau dapat ya udah, kalau enggak ya Ya udah. udah. Literally mentality ya udahlah. Ya udah. Ya udah. Daripada ntar depres sendiri gitu ya. Oh. Kok nggak masuk mending ya udah gitu ya. Aduh. At least we've tried gitu loh. Masuk syukur enggak juga nggak Ya, apa-apa. at least lah. Yang paling sedih itu kalau udah tahu lagu kita nggak diterima tapi nggak dikirimin email, dan 3 tahun kemudian baru dikasih tahu kalau misalnya lagu nggak diterima, biasanya di soft reject dengan tidak mengirim email. Oh iya. Itu guys. Beberapa Itu paling kontes umum. gitu, Soy. Iya, Beberapa itu kontes beberapa yang kontes kayak gitu. saya kalau nggak salah. Nah, yang kalau kamu nggak terima ya nggak ada konfirmasi apa-apa gitu. Tahu-tahu Oh, pengumuman kontes. oh, Menang sudah. Aku jadi ingat Dynamix tuh juga aku deh, iya, debut aku Dynamix itu juga kayak Aan situasinya, cuman Aan itu kita bilang paling parah lah karena itu 2 tahun. Aku tuh literally setelah submisinya Ganteng Song Wars kelar, yang dikontak itu literally cuma Cashew, Kayobi itu juga salah satu member Ganteng Song Wars, dia professional sound engineer, sama satu lagi tuh Erwin Sudrajat tuh si Bukan DJ Counter Force, DJ Counter Force. Bukan. oh Counter Force, Counter Oh, Force Counter Force. DJ Counter Force. sama Kurorak itu yang dikonfirm masuk Dynamix. Aku itu literally nunggu 4 tahun baru masuk Dynamix. 4 tahun setelah submisi, dan at the moment I was like screw it, aku coba follow up lagi dari Ganteng Soundworks. Konteks, aku udah pernah kirim submisi ke Dynamix itu dari 2014. Waktu Dynamix itu user interface-nya masih ampas banget, masih bener-bener early stage. Cuma kadang ada balasan, ya at that moment aku angkat tangan, nyerah. Nah, pas aku nyampe Ganteng dan Ganteng mau coba submit lagu ke Dynamix, ya udah deh, aku pakai kesempatannya. Aku resubmit lagi tapi audio aku masukin. Well, you know, keterima. 4 tahun, men. Nice. Cuma itu masih mendingan dibanding Aan. Wow. Aan itu literally bener-bener radio silence. Radio silence dan legal issues. Oke, legal issues aku bisa ngerti, tapi itu bener-bener literally radio silence. Nggak ada kabar sama sekali. Itu kayak situ digantungin kapan putus, kapan enggak. Sebenarnya kita itu masih pacaran apa enggak sih? Itu Aan dulu. Anjir. Wah. Coba sekarang udah pacaran lagi Aan sama Dewis. Ya ampun. Waduh. Enggak, bukan pacaran lagi, aku selingkuh soalnya karena enggak tahu masih pacaran apa enggak, ya udah aku selingkuh sama perusahaan lain. Anjir. Wah, ini Aan foreshadowing ya. Aan foreshadowing project berikutnya nih ya. Ya ampun. Batuk-batuk. Tapi plot twist Type Mars comeback sih. Kalau Type Mars comeback tuh, wah itu corona langsung kelar. Lo enggak. Wah. Waduh. Type Mars for curing corona hashtag. Nih, konon katanya kalau sampai Counter Force atau Type Mars comeback, dunia akan bergetar selama 24 jam. Wow. Soalnya kalau kalian sadar tuh belakangan ini Counter Force sama Type Mars tuh sedang tidak produksi apapun. Tapi sekali mereka produksi satu lagu, Jeder. biasanya jeder, keren. Ya, maksudnya kayak Kita lihat aja nih, kita lihat aja. Kayak Bukan- epic comeback gitu ya. Iya, epic Epic comeback. comeback. Bukan epic Iya, comeback. keren. Bukan epic comeback. Bukan epic abuk sebekti. Oke. Internal joke di mana hanya anak Jakarta yang tahu. Iya. Kok anak Jakarta sih anak PAM? Situ kan pernah ke Jakarta, Mbak. Wajar lah situ Apa? tahu. Pernah ketemu orang ya kan? Iya. Iya. Yang pernah ketemu doang yang tahu. Jangan coy, joke obscure yang hanya anak PAM Jabodetabek yang tahu. Coba deh tahu kan tahu. Enggak. Aku aja pernah ketemu di Jogja, pernah ketemu di Semarang. Itu orang kan sering banget. Iya, aku baru nyadar. Kemana-mana dia Itu tuh. Malang juga tuh orang. Sering ke Malang juga tuh orang. Tahu nih kan Ibu. Apa sih Jagra? Mari kita screenshot mukanya Aan lagi.
Iya itu jadi meme banget anjir sumpah. Jadi meme Gua udah kasih screenshot dari caption, tadi, sumpah. kasih caption adeh gitu. Itu mukanya dia tuh itu- gak nge-freeze. Cobaan Dan, bukannya meme Apple. dan itu cocok banget ngeliat ke sini jadi kayak face to face zeng gitu loh. kayak Jojo lawan kayak ibaratnya gitu loh, si Yes yang menjelaskan gitu, si Aan yang terus aku jadi kayak pendengar. Ya emang pendengar sih. Iya sih. Oke, next nih Typers gimana nih? Mr. Wack, Mr. Wack udah ya? Udah tadi Ya, kan, Type udah. Mars gimana Type Mars? Tadi gitu aja aku. Ya itu tadi sudah dijawab JS tadi. Oh, udah diwakili, bener. Karena aku duga jawabannya pasti begitu. Sudah diwakili. Bentar, ini jadi Type Mars. Jadi Masa secara gak ada langsung masa Type gak ada Mars yang di nyadar sini- sih kita bertiga satu music circle. Neni. Basically Nah, sama, men. Bukan gini. Iya, harusnya bertiga Misalnya sama di sini- semua kalau ini. Di sini Type Mars tuh cuman kayak numpang apa namanya? Numpang tidur. Demonstrasi protokol kesehatan doang. Masalah cerita-ceritanya lo bilang Iya, sebagai ini apa? Sebagai demonstran kalau harus hidup sehat anjing. Nggak protokol hidup. Kita harus pakai masker demonstran udah. protokol kesehatan. Jadi ibaratnya kayak ini tuh advertisement gitu loh. Jangan lupa menggunakan masker gitu loh. Selalu menggunakan masker setiap waktu. Jangan lupa menggunakan masker dengan background Stardust Overdrive. Teng teng. Wah, Astaga. Bentar, aku baru sadar si Ardi tuh pakai kacamata tapi ruangannya gelap banget. Kacamata iya. hitam Makanya lagi. aja. Aku baru sadar loh. Dari tadi kemana aja, bro? Oh, Ya, mata dia merah. mau- Fair. Oke, iya. Oh, Yang berarti mau dia ada. nggak ada bedanya. Oh, aku ngerti karena ada saringannya makanya harus pakai kacamata itu. Bus. Kenapa? Karena kenapa? Ada saringan. Ada saringannya. ada saringannya, saringan. 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 Saringan ini dong. Saringan. Kok saringan? Saringan. Saringan. Konon katanya kalau masak mie perlu matanya Type Mars. Oke. 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 Ya, oke. Oke. Tambahi bembeng. Hah? Indomie Beng Beng. Oh my Silakan para god. host. Indomie. Silakan para host. Oke. What? Apa? Ini oke. Terus Podcast terus rasa ini- komedi. Oke. Iya, podcast rasa komedi Rasa sumpah. komedi. Yoweh. Sumpah. Terus ini mau sekalian doain Risna biar ini nggak mengikuti jejak-jejak gestar-gestar kita nggak ini? Sekalian mau Amin. ngedoain Risna. Amin ya Allah. Oh, tentu saja. Tentu Semoga- saja. Please. Tapi ingat one more Harus thing. lah. Oh, what? Boleh dicontohin, bisa banget dicontohin. Tapi kalau kamu punya cara yang lebih nyaman untuk diri kamu sendiri, diadaptasiin. Biar tidak ngebebanin mental kamu, itu yang paling utama. Sure, mental kamu harus baja, tapi bukan berarti kamu nabraki mobil, tapi kamu gak pakai safety belt. Itu maksudku. Hmm. Ya. One question, untuk apa nabrakin mobil? Ya kan siapa tahu. Siapa tahu Anda kan sultan. Nih. Dunia music game rhythm itu random banget. Kayak Aan digantungin sama Neowi sampai 2 tahun. Itu happen, man. Itu literally happen. Itu sering terjadi. Bahkan orang kayak let's say temenku aja, kalau kalian tahu Ice Ice yang dirayak, dia itu punya kebiasaan kalau misalnya dia ngerjain project, kalau udah ngantuk tidur, spasinya kepencet kan, jadi itu cuma gitu bunyinya. Jadi pernah pas dia lagi, jadi itu kan di grup officialnya Cytus kan dia kan suka live stream sendiri, dia produksi lagu. Karena aku lihat tuh ya udah aku temenin kan, meskipun dia nggak expect ada orang datang sana. Sekali ketemu itu spasi ketahan, jadi cuma ada hold di FL Studio, jadi dia ngulang-ngulang seksi itu. Iya. 3 jam kemudian Ya ampun. dia bilang sorry ketiduran. Man, itu Oh my god. itu makanya kalau kalian bilang menabrakkan mobil itu sangat mungkin. Kalau misalnya kalian menabrakkan mobil karena you can, it happen. Gak usah jauh-jauh deh, Cashew. Saking jagonya dia bikin remix lagu Mr. Crab. Kenapa? Because he can.
Karena dia bisa. Ah, Just because. gas. Ya, nasib gas. Dan itu view-nya berjuta-juta di YouTube ya. Iya. Itu Wow. makanya sangat mungkin menabrak mobil ketika lu gak pengen. Itu mungkin banget. Keren. Oh wow. Wow. Gila sih emang interesting banget story-nya. Parah bener. Gak usah deh, Mungkin ini Mr. bisa- Wack. Mr. Wack itu gak usah jauh-jauh. Dia tuh kan basically juga digantungan mana Anda Miro kali. Iya Aku juga yakin ya. dia diganti Ando Miro pasti. Iya Ada juga ya. kabar soal lagunya dia. Betul. Yakin pasti, karena kita semua ngerasain. Iya. Kita semua Emang yang gitu. pernah berurusan dengan company yang bikin rhythm game, semua kan ngalamin. Jadi setidaknya kalau kalian digantungin sama pacar kalian benerin, kalian sudah terlatih. Tidak terlalu sakit hati lagi. Untung masih itu. Malah curhat dong ini Malah- orang satu. Oh tenang kok, saya mah aman. Saya mah adu nasib aman. kita. Kita harus adu Saya- nasib ya. Lu mah mending lagu gue digantung. Oke, Oke. ini berhubung Lanjut. berhubung timer dan waktu ini kasihan dengan abang yang di sebelah kanan saya nih. Kasihan takutnya udah reaching of the limit gitu loh. Takutnya udah reaching of the limit. Tapi Udah miring. udah miring. Tapi Udah kayak 5 watt gitu ya. tapi memang Malam ini. tapi memang kebetulan bahasan kita emang cuma segitu aja sih. Oke, so ini buat kalian berempat, Aan, Jehes, Mr. Wack dan Typemars, kita thank you banget nih buat waktunya nih. Kita kayak sharing pengalaman, kita sharingnya pasti adalah ilmunya tadi dikit-dikit lah gitu. Dan ya mungkin kalau untuk yang mungkin ngedengar atau mungkin nge-view ini di YouTube, mana tahu ya, interest untuk belajar Terinspirasi gitu ya. terinspirasi bisa, atau mungkin kalian open untuk belajar mungkin, ya kan? Nah gitu, bisa lah nanti ya. Oke, so Dan silakan menikmati wajahnya Aan sebagai meme kalian. Aan for the meme 2020, oke. Meme of the day di Aan ya. Di Aan Mogot gitu ya. BTW ini kak, Dan mogot. BTW ini Kanebo juga memeable face gitu. Kebetulan di aku layarnya nge-freeze loh dia. Iya dia. Kesempatan bagus sebentar. Dia disconnect ya. Ada ketutup. Tenang Hes. Aku kan recording bisa di screenshot, tenang. Tenang. Oke, untuk podcast ini podcast untuk ini kita akhiri. Thank you banget, dan akhir kata saya Trisna Kasma mengundurkan diri, dan sobat saya Krisna Benedikta Krisna mengundurkan diri. beserta 4 guest kita pamit undur diri, and see you at the next episode. Bye bye.